Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Debbie Perslia dari kelas 12 TKJ 1. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas BNSP. Nah, jadi alat yang kita perlukan itu adalah satu buah TP Link, satu buah mikrotik, satu buah hub, 3 kabel, satu laptop atau PC. Oke, kita langsung saja mengkonfigurasi. Pertama kita buka Winbox. Nah, baru tadi kan kita sudah reset nih, jadi dia IP-nya kosong, baru kita klik di MAC address, bisa juga kliknya di IP. Oke, kita refresh lagi, sampai keluar. Oke, kita lanjut ke mikrotik. Kita lanjut ke Winbox. Oke, pertama kita harus mengatur dari IP address-nya. Di sini dia 192.168.1.11/24 sesuai absen. Kita update, kita oke. Lanjut 192 untuk ETH2 192.168.100.1/25 ETH2. Lanjut untuk ETH3 nya 192.168.200.1/24. Oke, kita lanjut ke IP DNS. Di sini kita pakai IP DNS-nya 88.8.8 aja. Baru 8.8.4.4, baru kita klik yang allow remote request, baru oke. Selanjutnya kita ke IP routers untuk mengatur gateway. Baru kita klik ada tambah, baru kita masukkan di gateway 192.168.1.1, baru update. Ketika udah muncul ini, maka sudah. Oke, lanjut kita ke IP DHCP server, baru kita ke DHCP setup, baru kita klik yang Ether 2, baru kita next, baru yang 126 ini kita ganti jadi 100. Oke, kita next. Oke, selanjutnya kita ke IP firewall, kita ke NAT. Oke, terus kita klik actionnya, kita ganti jadi masquerade, terus kita ke general, ini chainnya dia screnat, baru out interface-nya Ether 1, baru kita apply, kita oke. Baru kita langsung ke open network adapting, baru kita ke change adapter, lalu kita klik. Nah, identifikasi network, baru kita cek apakah kita disable, lalu kita enable. Oke, jika sudah seperti ini, berarti internetnya sudah bisa akses. Baru kita buka terminal, baru kita ping 888 apakah internet sudah ada atau belum. Internetnya sudah ada, baru kita buka Google untuk memastikan. Lalu kita klik YouTube. Sebentar, ada kendala. Oh, sudah bisa, berarti internetnya sudah jalan. Oke, kita lanjut untuk memblok Linux. Kita IP firewall, lalu kita tambah di NAT. Oke, sebelum kita blokir Linux, kita buat dulu supaya dia bisa keblokir. Kita klik NAT,
terus tanda tambah, terus kita buat DST-NAT, protokolnya 6 TCP, terus DST portnya kita isi 80, baru actionnya kita ganti jadi redirect, two portsnya kita isi 80, oke, kita up di oke. Nah, lalu kita membuat Linux. Di Linux ini kita ganti jadi drop, baru generalnya itu forward, baru advance-nya kita klik di kontennya Linux City org, baru kita apply, kita oke, terus kita cek di Google apakah sudah keblokir atau belum. Linux, oke, kita klik Linux. Udah, baru kita klik yang Linux org, kita klik. Nah, kalau seperti ini berarti dia sudah keblokir, tidak bisa diakses. Dan ini juga sudah muncul statiknya. Di sini tuh berjalan. Oke, kita lanjut. Kita ngeblok IP. Yang pertama itu kita change-nya input. Kita masukkan IP 1. Ini untuk memblokir IP ke LAN 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Lalu DST address-nya kita isi 192.168.100.1. Baru protokolnya ICMP. Udah, baru actionnya drop. Apply, oke. Lalu kita buat satu lagi. Ini kita copy aja. Ini kita ganti jadi 200.1. Oke. Lalu kita tes di sini. Kita klik yang Ethernet, lalu kita klik yang IPv4, lalu kita isikan address. Dia kisaran antara 2 sampai 50, berarti 192.168 100.2 berarti 43 aja. Kita klik 109, baru kita isi 192.168.100.1. Ini kita isi 8888. Oke. Connect. Lalu kita cek di Neo Terminal, ping 192.168.100.1. Maaf. Oke, maaf. Jadi kita itu ngeceknya itu dia di CMD Windows R. Oke. Tadi kesalahan. Oke, lanjut. Ping 192.168.100.1. Oke, di RTO, dan ini sudah berhasil dan ini juga sudah berjalan.
bitsnya. Nih statiknya sudah berjalan, berarti tandanya kita sudah berhasil. Berarti tadi ceknya di CMD, maaf, saya di terminal. Oke, saat ini habis itu kita option untuk melanjutkan. Oke, jadi kita klik ini dan Ethernetnya yang network 7. Salah. Properties. Baru optionnya. Oke. Oke. Oke, kita reconnect. Oke, kita buat satu lagi untuk yang blok ke wireless. Chainnya forward, terus addressnya 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Terus DSL-nya kita isi 192.168.200.200.0/24. Protokolnya juga sama, ICMP. Actionnya drop. Ini kita tesnya lewat komputer satu lagi atau PC atau laptop satu lagi bisa. Lalu kita buat logging. Logging ini dia input, terus actionnya itu log. Baru kita klik standar lognya, baru kita isi prefixnya akses ke router. Oke, kita apply. Oke, ini sudah berjalan dan kita buka di sistem, baru logging, lalu kita tambah untuk dia menambahkannya itu ke disk, apply. Oke, kita cek di log dan sudah berjalan, sudah akses ke router dan dia sudah dipindahkan ke disk. Lalu kita lanjut ke SMTP client, kita klik enable, lalu ini kita ganti jadi 0.id.pool.ntp.org, lalu kita apply dan dia sudah berjalan waktunya. Baru kita klik ke sistem clock. Nah, ini waktunya manual. Oh, ini kita ganti jadi Asia Jakarta. Dan ini kita ganti jadi jam 11. Apply. Oke. Kita ganti jam 11. Oke, apply. Oke. Nah, selanjutnya kita ke web proxy untuk ngeblok MKV. Ini kita klik. Kita ganti jadi namanya debbie@smkn5batam.sch.id, baru apply, baru ke akses, baru kita tambah DST portnya isi 80, baru petnya kita isi bintang .mkv bintang, baru ini kita actionnya kita ganti jadi deny, baru kita oke. Udah, ini sudah. Lalu kita coba kita mencobanya di Google. Indeks MKV. Nah, baru kita klik. Nah, lalu kita klik yang ada MKV-nya. Nah, ini sudah keblok.
Ini sudah keblok, nggak bisa dibuka. Lalu kita buat satu lagi, itu dia, ini kita copy aja. MKV-nya kita ganti jadi MP3. Nah, ini ada MP3. Oke, kita coba juga. MP3. Kita buka yang ini, yang paling atas ini yang ada Metallica. Terus kita cari yang terserah, ini bebas, yang ada MP3-nya. Berarti yang ini coba. Nah, ini juga sudah keblok. Oke, selanjutnya kita akan men-setting access point. Oke, kita lanjut ke Google. Kita klik 192 untuk mengatur WLAN, untuk mengatur TP-Link-nya, mengatur nama kita. Oke, kita klik admin dan admin, SIG, baru kita masuk. Oke, kita exit. Lalu kita klik ke wireless setting. Kita klik. Baru namanya kita ganti jadi nama kita. Debi.net juga boleh. Oke. Baru negaranya kita ganti jadi negara Indonesia. Di Indonesia. Oke. Kita save. Klik here. Kita reboot. Oke. Kita tunggu. Nih starting. Kita tunggu sampai selesai aja. Oke, kita lanjut ke kita setting. Itu aja lah ya, kalau misalnya kita setting. Kalau misalnya mau ditambah password untuk masuknya juga boleh, tapi ini kita nggak usah nambah, kita disable aja. Lalu kita masuk ke network. Kini kita tambahin jadi 200.254 dan gateway-nya 192 dan 200.1. Oke, kita save. Sebentar. Oke, kita save. Oke. Dan dia juga mereboot. Kita tunggu aja sampai selesai. Kita tunggu aja sampai dia 100. Oke, ini kita tunggu sampai 100. Ini sedikit lagi. Udah 85, 88, 89, 90, 95. Oke, kalau udah siap dia bakal keluar sendiri. Selanjutnya kita setting username, tapi kita ke Winbox dulu untuk nyeting hotspotnya. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ke Winbox. Baru kita klik IP, kita klik hotspot, dan kita atur ke hotspot setup. Baru kita pilih Ether 3. Oke, masquerade next. Sebentar. Oke, tadi ada kesalahan. Kita lanjut aja. Ini Ether 3, next. Masquerade-nya kita nggak usah dicentang. Next, 254-nya kita ganti jadi 100. Next. Non. Next. Oke. Terus di server profile-nya, Hasprofnya ini loginnya kita centang.
radiusnya kita centang. Oke, general udah. Apply. Oke. Lanjut kita ke user profile, baru kita tambah, kita ganti jadi paket, terserah. Oke, kita apply, kita oke. Di paket ini kita boleh buat limitnya, boleh 10M atau 5, terserah. Kita buat 10M aja kali ya. Baru M, kita apply, kita oke. Baru kita ke user, kita tambah, baru 1, passwordnya 1. Oke, profilnya paket, apply, oke. Nah, kita lanjut ke username 192. Oke, udah ada. Kita next, kita klik. Kita buat loginnya admin, login. Lalu kita, untuk biar semuanya hilang data-data username-nya, kita kembali lagi ke Winbox. Lalu kita ke Neo Terminal, baru kita tanda garis miring, tool, baru user, strip manager, database clear. Oke, kita enter. Y, kita enter. Nah, lalu kita masuk lagi ke username, kita ke routers. Dan sudah hilang semuanya. Lalu kita masuk lagi ke Winbox. Kita ke IP radius. Lalu kita tambah hotspot login. Lalu addressnya kita masukin IP 1.11. Adminnya kita buat admin, secretnya kita buat admin. Baru kita apply, kita oke. Baru incomingnya kita accept, baru apply, baru oke. Kita masuk lagi ke username, kita ke profile, baru kita buat limit, kita tambah new. Tadi namanya kita buat DB. Baru limitnya tadi kita isi 10, kita masukkan 10M, 10M dan 10M. Add. Oke. Kita lanjut ke profile. Kita tambah DB, kita create. Oke, kita add new limitation. Kita buat dari jam 7 sampai jam 4, baru klik DB, baru add. Oke, ini sudah aktif. Baru save profile. Oke, kita ke user. Kita ke routers, lalu kita tambah, kita buat DB, baru kita kasih IP addressnya 192.168.1.11. Ininya admin, parent zone-nya plus 7. Kita add, lalu kita enable. Kita ke user, kita remove. Ini tadi sedikit like.
Selanjutnya kita tambah add kita buat 3 aja usernya, baru kita isi 3 passwordnya, add. Lalu kita enable, lalu kita buka di handphone apakah sudah bisa atau tidak. Debbie.net. Oke. Ini sudah ada logo hotspotnya seperti ini. Kita masukkan passwordnya, username-nya 2T4 dan passwordnya 2T4. Dan dia sudah bisa kepake seperti ini, sudah bisa masuk ini, dan kita tuh sudah bisa mengakses internet. Contoh kita buka YouTube nih, sudah bisa membuka YouTube. Oke. Sekian konfigurasi dari saya. Oke, sekian konfigurasi Winbox dari saya untuk tugas BNSP. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.